bisa berkumpul pada kajian Juhur 29 Maret 2012 bersama Ustadz Abdul Syukur, yang mana judul kajiannya ini Unlimited People Melanjutkan Prestasi Kerja dan Kehidupan. Baik, sebelum dimulai karena udah lewat 15 menit juga, sebelumnya kita membacakan basmalah ya untuk mulai kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qad wa'ada al-muttaqin bi anna lahumul jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, hafizakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermuajahah di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya yang senantiasa taat kepada ajaran agamanya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Ketika kita berbicara konsep syukur, akan ada beberapa orientasi tentang syukur itu sangat bergantung kepada kafaah pelakunya, juga karakter pelakunya. Jadi karakter dan kafaah, atau kalau boleh dikatakan karakter dan ilmu orang yang bersyukur kepada Allah itu akan menentukan kadar kesyukurannya kepada Allah. Ini akan nampak dengan jelas ketika kita kaitkan konsep tingkatan orang yang bersyukur itu dengan syairnya Ibnu Ruslan yang mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi berapa banyak orang yang beramal tanpa kafaah ilmu, tanpa modal pengetahuan, maka amalannya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian dengan ketika kita berupaya mengimplementasikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ketika kita menelusuri bagaimana sesungguhnya syukur kepada Allah itu, kita akan sampai pada satu pemahaman bahwa ternyata orang-orang yang dapat melakukan katakanlah outstanding achievements gitu ya, prestasi-prestasi yang luar biasa, baik di dunia kerjanya, di dunia keilmuannya, atau dimanapun dia berada, kalau ditelaah lebih jauh, tidaklah mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memang
mereka itu bersyukur kepada Allah dan tahu cara bagaimana ia mensyukuri anugerah yang Allah berikan kepadanya. Nah, tinggal nanti kita lihat sejauh mana pemahaman kita tentang bersyukur kepada Allah, kemudian itu akan korelasinya akan sangat positif dengan seberapa maju kehidupannya, seberapa luar biasa prestasi-prestasi yang dicapai dalam kerjanya, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang pertama, berbicara tentang definisi syukur itu juga ada yang sederhana, ada yang menengah, ada yang memang definisi syukur itu luar biasa gitu ya. Ada yang kalau katakan ada yang basic, ada yang intermediate, ada yang advance gitu ya. Ada yang awam, ada yang menengah, ada yang memang mendalam atau boleh dikatakan kategori ahli lah, katakan gitu. Kita lihat misalnya apa yang dimaksud syukur. Kalau dari definisi yang banyak kita temui, yang pertama adalah syukur itu ungkapan terima kasih. Jadi ketika kita berterima kasih kepada Allah karena merasa sudah diberikan nikmat, maka itu bersyukur. Ini pemahaman bersyukur kepada Allah dengan tingkatan yang paling dasar. Lalu ada orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih dari itu, kemudian ia memahami syukur itu dengan sebagai sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud terima kasih atas anugerah yang diberikan. Jadi ini berikutnya. Kalau yang pertama, coba kita lihat orang-orang yang mereka itu beribadah ala kadarnya, karena memang ilmunya juga ala kadarnya. Ketika mendapatkan kenikmatan dia, alhamdulillah saya dapat rezeki, misalnya gitu. Selesai. Lalu tidak ditindaklanjuti dengan aktivitas apa-apa, selesai dengan alhamdulillahnya saja gitu. Dan dia merasa bahwa dia telah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang yang kedua sedikit lebih maju dari itu. Gak cukup hanya bilang terima kasih kepada Allah, tapi wujud daripada terima kasih kepada Allah itu adalah bahwa kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu harus semakin taat kepada perintahnya dan harus semakin takut akan larangannya. Nah, ini lebih maju. Ini juga orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi kemudian kenapa ini tidak disebut advance? Hanya intermediate gitu, katakan begitu. Hanya levelan menengah, tidak disebut levelan atas. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini, dan ini mayoritas loh. Di masyarakat kita yang seperti ini mayoritas. Artinya kalangan menengah ini adalah orang-orang yang terus tambah taat kepada Allah dan semakin takut akan larangan Allah, tapi dia masih mendikotomi. Bahwa semakin banyak rezeki yang ia dapatkan, semakin rajin ia melakukan ibadah-ibadah fardu, wabil khusus ibadah-ibadah makhdhah. Jadi sholatnya bikin rajin, sunnahnya bikin banyak, gitu kan. Dan dengan itu ia bersyukur kepada Allah. Dia tidak menengok usahanya, dia tidak menengok kerjanya, dia tidak menengok apa yang dilakukannya. Bahwa sesungguhnya di situ juga ada ranah-ranah yang harus diisi dengan spirit syukur, yang lalu kemudian akan lebih mengoptimalkan kinerjanya. Nah, itulah kenapa golongan yang kedua tadi ada pada levelan menengah. Nah, sedangkan levelan orang-orang yang ada di atas, mereka ini akan memahami bahwa bersyukur kepada Allah itu sesungguhnya adalah optimalisasi potensi. Optimalisasi segenap potensi yang Allah berikan. Sesuai dengan apa? Yang pertama, sesuai dengan sunnatullah. Dan yang kedua, sesuai dengan syariatnya. Sebagai sikap mental manusia yang mendorongnya menjadi seorang salih dan muslih. Nah, kita bisa bayangkan kalau konsep bersyukur kita sudah seperti ini, apa yang akan terjadi? Luar biasa.
ibadah kita kepada Allah optimal, amaliyah kita dengan sesama manusia juga optimal. Dan inilah prinsip seorang mukmin yang kata Rasulullah, seorang mukmin itu ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Orang yang beriman itu mereka seperti rahib kalau malam hari, ibadah nggak berhenti kepada Allah. Tapi ketika di siang hari, fursan, dia adalah penunggang kuda yang gagah. Artinya orang yang gigih mencari rezeki, orang yang gigih memperjuangkan martabat dirinya, orang yang paling gigih mencari rizki yang halal agar kuat beribadah kepada Allah, juga punya terjaga prestisnya di dalam pandangan manusia. Itu yang akan terjadi. Lalu setelah itu apakah berhenti? Ketika self esteem atau harga diri seseorang itu kan sekarang ini, apalagi kalau di kota besar seperti Jakarta, paling tidak punya rumah pribadi, punya kendaraan pribadi. Kan itu wujud daripada harga diri seseorang. Lalu ketika kita sudah memiliki itu, rumah ada satu di Pondok Indah misalnya, kendaraan gak mewah-mewah amat, Ferrari ada misalnya, contoh. Lalu apa berhenti sampai di situ? Enggak, tidak. Orang yang bersyukur dengan kategori levelan atas itu bukan hanya salih untuk dirinya, tapi juga muslih bagi yang lain. Jadi produktivitasnya itu tidak hanya berhenti sampai bahwa ia bisa menikmati hasil produktivitasnya, tapi juga menularkan kepada orang lain, membuka lapangan kerja, gitu kan? Ketika ia punya kemampuan atau keahlian di bidang tertentu, ia tularkan keahliannya kepada ikhwah yang lain, kepada saudaranya yang lain, agar juga bisa profesional dan berbuat baik, serta hasil kerjanya itu optimal seperti dirinya. Nah, dengan begitu baru kita sampai kepada apa yang disebut dengan unlimited thankful, katakan begitu ya. Rasa berterima kasih atau rasa syukur kepada Allah yang tak terbatas. Nah, untuk sampai kepada pemahaman syukur seperti itu secara konsepsional, kita juga harus punya pemahaman secara konsep memang bagaimana sesungguhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Seperti yang Anda ungkapkan pada prolog, bahwa ada banyak orang yang mereka merasa bersyukur kepada Allah padahal belum. Ya. Nah, makanya yang kedua yang harus kita ketahui adalah setelah definisinya yang tadi, yang kedua adalah anasir. Anasir sikap syukur atau unsur-unsur yang memang tidak boleh tidak, dia harus ada ketika kita mau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Sayang sekali memang slide-nya, mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa ditayangkan. Kita sudah coba-coba dari tadi, dari jam berapa ya? Dari jam 12 lewat 1/4 itu sudah coba-coba, memang tidak bisa ditampilkan. Barangkali settingannya yang tidak sama, atau ininya masih terlampau rendah, ini sudah terlalu tinggi, atau bagaimana. Ya nggak tahu, tapi nggak bisa ya. Jadi ya memang terpaksa kita hari ini ngajinya ngaji kuping. Tapi insya Allah kalaupun nanti panitia ada yang ingin share slide-nya, saya akan berikan. Nah, merujuk kepada pendapatnya Ibnu Abbas, bahwa beliau katakan ada 3 rukun bersyukur kepada Allah. Kalau rukun itu berarti kan sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada berarti tidak sah itu ibadahnya. Gitu. Nah, anak sikap syukur itu maksudnya adalah rukun bersyukur. Ada 3. Yang pertama al-i'tiraf, yang kedua al-i'lan, yang ketiga at-ta'ah. Ini 3. Jadi kalau kita mau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan untuk sampai kepada konsep bersyukur yang unlimited tadi, maka paling tidak ini yang ketiga, yang pertama kali yang harus kita laksanakan. Apa yang pertama? Al-i'tiraf.
Apa al-i'tiraf itu? Pengakuan. Di mana pentingnya itu pengakuan? Di posisi kita. Saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkinkah bapak-bapak dan ibu-ibu bisa kerja di sini tanpa skill? Pak, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, ikhwan, akhwat bisa masuk kerja di Indonesia tanpa skill? Enggak kan? Enggak. Saya nggak tahu apakah di sini sudah berbanding lurus antara skill dengan penghasilan. Sebab di Indonesia ini kadang-kadang oleh para oleh para akademisi itu sering disebut ini negara dilaknat oleh Allah. Kenapa? Sebab katanya latar belakang pendidikan tidak berbanding lurus dengan penghasilan. Jadi ada para doktor, para profesor jadi dosen. Kalau kata Pak Malik Fajar ya dosen ya 1 dos 1 sen. Gitu. Jadi penghasilannya kecil. Sementara orang-orang yang tidak sampai pada tahapan itu, tidak S3, tidak doktor, tidak profesor, tapi penghasilannya besar. Nah itu sebetulnya dilaknat oleh Allah, katanya begitu. Allah alam kalau di sini, ya. Mudah-mudahan sudah berbanding lurus. Nah kita datang, kita bekerja di sini ketika dalam 2 atau 3 hari ke depan ada sesuatu yang kita terima kan, sebagai hak kita setelah kita menunaikan kewajiban. Begitu kita terima, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam dada kita. Kalau nggak ada perasaan apa-apa, tawar-tawar aja, itu bisa dikatakan bahwa kita menerima rizki dari Allah itu tidak mengakui bahwa itu rizki dari Allah. Sebab kita merasa berhak menerima itu setelah pekerjaan yang kita lakukan, karena kita punya skill, kita punya keahlian. Kita terlatih, kita terdidik dengan baik, kita punya keahlian, kita bekerja dengan hasil didikan, latihan, dan skill kita, lalu kita memperoleh sesuatu dari itu memang hak kita. Wajar saya punya gaji gede karena memang skill saya bagus. Nah yang seperti ini tidak i'tiraf. Tidak i'tiraf. Lalu bagaimana i'tiraf itu? I'tiraf itu menafikan menafikan ikhtiar kita, menafikan potensi kita. Yang ada hanyalah karunia Allah, yang ada hanyalah pemberian dari Allah, tidak lebih, tidak kurang. Coba memang etika kita meraih sesuatu bagaimana? Kan ikhtiarnya maksimal, berdoanya juga optimal. Apa yang kita lakukan ketika ikhtiar? Kita harus beranggapan bahwa doa kita semalam itu gak ada apa-apanya, tidak akan berpengaruh kepada apa yang akan kita lakukan. Tapi ketika malam menjelang kita berdoa kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menganggap semua ikhtiar kita di siang hari tadi tidak ada apa-apanya. Hanya doa ini harapan kita satu-satunya. Demikian ketika kita bekerja, ada pekerjaan di hadapan kita, kerjakan, skill, keluarkan. Gak ada gunanya tuh munajat-munajat. Tapi begitu kita menerima hak, ya, sebagai balasan dari hasil kerja kita, maka tidak ada itu skill, tidak ada itu keahlian, tidak ada itu ikhtiar kita. Yang ada bahwa ini adalah rizqun fadlun min Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini kan ungkapannya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya, ketika Ratu Balkis, ya. Iya, betul. Iya, ketika Ratu Balkis terheran-heran melihat istana Sulaiman, luar biasa, ya, mengagumi kemampuan Sulaiman. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah fadl, ini adalah keutamaan, ini adalah rizki dari Allah. Padahal mungkin gak Sulaiman punya kerajaan begitu besar kalau dia tidak punya kemampuan.
semata-mata mengandalkan fadlu minallah. Enggak. Nah itu mental seperti itu yang luar biasa. Jadi al-i'tiraf. Ya. Bagaimana kita supaya bisa mengakui bahwa apa yang kita terima itu semata-mata fadlu minallah. Kalau kita berpegang semata-mata kepada ikhtiar kita, kepada skill kita, kita harus tahu bahwa ada banyak makhluk Allah yang lain, orang lain atau makhluk Allah yang lain, yang mereka tidak memiliki skill, tidak terlatih, tidak berpendidikan, tapi mereka tetap mendapatkan rizki dari Allah. Hatta bahkan ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, kita harus tahu di luar sana ada banyak orang yang berbuat mungkar, orang yang menentang hukum Allah, tapi mereka tetap diberi rizki, tetap mendapatkan rizki, tidak terhalang rizkinya. Itu artinya ikhtiar kita, kesolehan kita, skill kita, ketika berhadapan dengan rizki, maka itu harus dikesampingkan. Sebab Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Ini yang pertama, al-i'tiraf. Yang kedua, al-i'lan. Apa al-i'lan? Kata lainnya itu tahadduts. Sebagaimana kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka sebutlah, maka ungkapkanlah, kalau boleh dikatakan maka bunyikanlah. Bunyikanlah. Bagaimana kita membunyikan nikmat itu? Tahadduts bi ni'mah itu seperti apa? Banyak orang yang beranggapan bahwa tahadduts bi ni'mah itu dengan ungkapan lisan. Padahal coba, silahkan sebutkan satu kenikmatan yang Anda nikmati, yang kita terima dari Allah kepada orang lain dengan bahasa lisan. Kira-kira yang keluar itu betul tahadduts bi ni'mah apa ujub? Saya alhamdulillah sih tahadduts bi ni'mah. Anak saya itu umur 4 tahun sudah hafal surat An-Naba. Itu kira-kira tahadduts bi ni'mah apa ujub kira-kira? 11-12. Sangat bergantung kepada innamal a'malu binniyah. Tapi apakah kemudian syariat Allah ketika diimplementasikan itu bisa 11-12 antara benar dan salah? Saya kira enggak, jangan-jangan konsep kita aja kali yang kurang gitu. Ya. Kalau saya dalami, ternyata tahadduts bi ni'mah itu tidak tepat kalau disampaikan dengan bahasa lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tahadduts bi ni'mah atau al-i'tiraf? Kan itu. Jadi kalaupun ada ungkapan-ungkapan tahadduts bi ni'mah itu dengan bahasa lisan, maka tidak lebih dari bahasa-bahasa zikir. Hamdalah, tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Itu. Nah, kalau seperti yang saya contohkan tadi, sangat-sangat tipis dengan ujub. Lalu bagaimana ungkapan al-i'lan semestinya? Tahadduts bi ni'mah itu mestinya seperti apa? Nah, kalau kita tengok kajian Islam dan budaya, maka kita akan temukan satu ain yang jelas bahwa oh ternyata, nah gitu. Cuma ini kadang-kadang kan ada juga sebagian orang yang mereka tidak mempelajari korelasi antara Islam dengan budaya lokal. Padahal itu sangat-sangat esensi, sangat-sangat penting. Sehingga kita nanti ke depan bisa munculkan Islam Indonesia seperti apa. Bukan cuma Islam Yaman, Islam Saudi, Islam Mesir. Kita juga harus munculkan Islam Indonesia. Gitu.
Nah, ada banyak bahasa-bahasa budaya yang bisa kita pergunakan untuk tahadduts bi ni'mah. Ketika kita mendapatkan bonus dari pekerjaan kita misalnya 20 juta. Apa enak kalau ngomong doang ke tetangga gitu? Anda dapat rezeki alhamdulillah 20 juta. Udah begitu doang. Apa itu tahadduts bi ni'mah? Enggak. Tahaddutslah dengan bahasa budaya. Bagaimana bahasa budaya itu? Misalnya panggil 10, 20 sampai 40 orang anak yatim, kasih santunan. Itu budaya kita. Panggil tetangga, undang tetangga di rumah, ya baca Yasin, setelah itu kasih makan. Itu kan budaya. Dan di kita yang mempraktekkan budaya-budaya seperti itu adalah kalangan Nahdliyin. Orang-orang kalangan Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama, orang-orang NU. Yang sebagian umat Islam yang lain menganggap, wah itu beda, itu jelek, itu sesat dan seterusnya. Padahal sesungguhnya itu bisa menjadi bahasa budaya tentang ekspresi bagaimana seseorang bersyukur kepada nikmat Allah. Jadi kita nggak bisa sekarang main, wah sesat itu, wah bidah, nggak bisa. Tidak tepat. Ya, tasyakuran, bahasanya selamatan, tahlilan atau apalah saja bahasanya. Tapi yang jelas intinya adalah berbagi kenikmatan, berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah ini at-tahaddutsu bi ni'mah. Yang kedua. Yang ketiga, at-ta'ah. Taat. Nah taatnya kita bukan cuma sekedar bahwa sholat fardu kita tidak ketinggalan, tilawah kita meningkat dari selembar jadi 2 lembar, jadi 1 makro menjadi 2 makro. Bukan cuma itu, tapi bagaimana ketaatan kita itu kita pahami sebagai apa? Bahwa kita memiliki keharusan memperlakukan segala jenis potensi yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan syariat dan sunatullahnya. Kalau kita dapat keuntungan dari perniagaan, dari dagang, dari bisnis, katakan begitu. Jadi setelah mendapatkan keuntungan itu, kita kelola bisnis kita secara lebih baik, lebih amanah, lebih transparan, lebih terbuka, lebih lebih ramah kepada pelanggan. Kan itu sebetulnya at-ta'ah dalam perspektif syukur nikmat. Di situ sebetulnya intinya. Jadi bagaimana dengan kerja kita? Ya kalau kita memang kerja di satu tempat, optimalisasi dari hasil kerja kita itu adalah target kita setelah kita mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah. Ya harus begitu. Semakin profesional, semakin baik, semakin bagus, kinerjanya semakin oke. Itu sungguhnya at-ta'ah. Jadi semakin kita menunjukkan kualitas kita dalam pandangan Allah, semakin kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Juga semakin baik dalam pandangan manusia. Jadi bisa kita bayangkan coba di mana itu ujungnya kita bersyukur kepada Allah. Tidak akan ada ujungnya. Madal hayah, seumur hidup. Atau paling tidak sampai selama kita bekerja di sini. Tapi ketika itu sudah menjadi sikap mental, maka dimanapun kita berada, sikap seperti itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang dengan outstanding achievement di berbagai bidang, dimanapun dia berada. Nah, itu yang harus kita usahakan bersama gitu. Sampai di situ. Jadi ini bagaimana korelasinya jelas antara bersyukur kepada Allah dengan ada sesuatu, ada spirit yang melecut kita untuk terus dan terus menjadi lebih baik, dan lebih baik.
Nah, sampai jam berapa kita ini, Pak? Sampai setengah 2. Masih ada waktu? Masih bisa 5 menit lah ya. Oke, ada tanya jawab nanti 10 menit. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak banyak. Nah, kita lihat kenapa anak katakan tadi, oh luar biasa, orang yang bersyukur dengan konsep seperti itu tidak akan ada ujungnya. Tidak akan ada ujungnya. Sebab semakin dia bersyukur, semakin tambah nikmatnya. Kan gitu. Semakin dia profesional, semakin luar biasa dia dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Dan istimewanya, Masya Allah, hanya orang yang bersyukur yang boleh memilih. Dipersilahkan oleh Allah untuk milih. Mau balasannya dunia, Allah kasih dunia. Mau balasannya akhirat, Allah kasih akhirat. Mau dua-duanya, Allah kasih dua-duanya. Luar biasa. Ya? Ada dalam surat Al-Imran 145 misalnya. Pada penggalan ayat yang terakhir, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Apa ujung kalimatnya? Wa sanajzish syakirin. Mau dunia, kami kasih. Mau akhirat, kami kasih. Dan kami perlakukan itu sebagai balasan hanya bagi orang-orang yang bersyukur. Subhanallah. Ya. Kita lihat misalnya bagaimana Rasulullah itu kan fungsi dominannya beliau adalah seorang Rajulul Mustafa, seorang laki-laki pilihan yang memang diutus oleh Allah, kemudian diberikan risalah kepadanya untuk menyampaikan kepada manusia. Dengan kata lain, Rajulul Mustafa itu adalah orang yang harus paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding makhluk Allah yang lain yang ada di bumi. Dibanding manusia, dibanding hewan, dibanding tumbuhan, dibanding bintang-bintang, dibanding malaikat, dibanding jin, maka sang Rajulul Mustafa ini adalah orang yang paling wajib dekat dengan Allah, paling dekat ibadahnya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu bersyukur kepada Allah. Pernah dengarkan yang katanya Rasulullah kakinya sampai bengkak-bengkak yang lain? Iya kan? Itu ceritanya emang gimana? Ini kan riwayatnya dari Atha radhiyallahu anhu. Jadi satu malam Rasulullah masuk ke rumah Aisyah, masuk ke kamar, masuk ke bawah selimut dengan Aisyah. Sampai kalau di nas yang Arab, di teks yang Arabnya itu diceritakan sampai kata Aisyah, kulitku sudah bertemu dengan kulit Rasulullah. Artinya sudah bermesraan. Tapi kemudian kata Rasulullah, hai putri Abu Bakar, bolehkah aku beribadah kepada Tuhanku malam ini? Kalau dalam perspektif kita, ibadah ketika bersama istri apa kira-kira? Bunuh Yahudi kan? Iya kan? Itu. Jadi, iya, itu ibadah kita. Luar biasa rajin gitu itu. Masya Allah. Tapi ternyata Rasulullah nggak gitu. Jadi, sudah berada di bawah selimut yang sama dengan Aisyah. Dan Aisyah sangat senang. Kata Rasulullah, boleh nggak ya kalau aku ibadah kepada Allah malam ini? Apa kata Aisyah? Ya, bahasa kita yang begini, ya kalau nurutin maunya sih, aku senang dekat engkau ya Rasulullah, aku senang kau menyentuhku ya Rasulullah, aku senang. Tapi terus terang keinginanku tentu tidaklah melebihi keinginanmu untuk beribadah kepada Allah. Kata Rasulullah, oh kalau gitu boleh. Ya udah, ditinggalin Aisyah. Aisyah ditinggalin, udah di bawah selimut yang sama, galau. Aisyah galau. Ada ini lagi musim status di mana-mana galau. Wah galau. Ya, Masya Allah. Rasulullah ambil wudhu. Setelah wudhu kemudian beliau qiyamul lail. Kata Aisyah, beliau berdiri kemudian menangis.
Beliau ruku kemudian menangis. Beliau bersujud kemudian menangis. Bangun dari sujud beliau menangis. Beliau terus melakukan itu sampai Bilal mengumandangkan adzan subuh. Luar biasa kan? Kita qiyamul lailnya jam berapa? Jam 3, setengah 4, gitu kan? Padahal qiyamul lail itu kan waktunya ada 3 kan? Qumil laila illa qalila nisfahu, gitu kan? Awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kalau kita umpamakan malam itu habis dari jam 8 sampai jam 4, maka pertengahannya ada di mana? Jam 12. Qus minhu qalila, kurangi sedikit, berarti jam 2. Aw zid alaihi, atau tambah, berarti jam 10. Qiyamul lail mulai jam 10 sampai subuh. Siapa yang pernah? Anda gak pernah. Bapak-bapak barangkali ada yang pernah. Masya Allah. Itu qiyamul lailnya Rasulullah. Pantas kalau sampai bengkak. Oh, kita mah qiyamul lail udah ada yang sholawatan di musola kan. Tinggal 15 menit lagi azan, lumayan masih ada 2-3 rakaat. Gitu kan qiyamul lail kita. Itu kita. Rasulullah subhanallah. Sampai kakinya bengkak. Nah, selesai kemudian Aisyah nanya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah? Apalah aku ma'abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya, seorang yang memang harus menjadi paling dekat dengan Allah, ya begitu. Nah, kita manusia biasa yang mubasyarah dengan orang lainnya juga banyak, bekerja dengan orang lainnya juga banyak. Maka semakin baik, semakin profesional, semakin soleh kita, maka semakin bersyukur kita dalam pandangan Allah, dan semakin baik kita dalam pandangan manusia. Inilah yang dimaksud unlimited syukur, memacu kita menjadi orang yang akan terus berbuat secara optimal dan maksimal. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kajian yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Abdul Syukur mengenai unlimited syukur melanjutkan prestasi kerja dan kehidupan. Dan masuk sesi tanya jawab, mungkin ada pertanyaan dari rekan akhwat dan ikhwan. Ya, Ada. Panjang. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya singkat sekali. Apa hukumnya bersyukur? Hukumnya bersyukur. Ya. Baik, pertanyaannya singkat ya. Apa hukumnya bersyukur? Jawabannya juga singkat, wajib. Iya. Iya. Kenapa wajib? Kan gitu. Kata Allah, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in 'adzabi lasyadid. Ada uzkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan engkau kufur atau ingkar kepadaku. Jadi al-aslu fil amri lil wujub. Ya, makna asal dari satu perintah itu adalah wajib. Makanya bersyukur itu hukumnya wajib. Gitu. Ada yang lain? Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Singkat Ustaz, bagaimana cara kita mensyukuri kepada kedua orang tua kita, yang sudah meninggal maupun yang belum, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini terkait orang tua. Kebetulan tadi sebelum sesi sebelum ta'lim kita mulai, ada juga pertanyaan terkait dengan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Jadi Anda jawab sekalian. Yang pertama, bahwa kita berterima kasih kepada kedua orang tua adalah dengan berbakti kepada mereka. Bagaimana baktinya? Ya tentu meluluskan apa yang ia minta, melakukan apa yang ia perintahkan, dan tidak melakukan apa yang dia benci. Sebab orang tua itu pada satu waktu itu kedudukannya adalah nomor 2 setelah Allah. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga sampai kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, murka Allah juga ada pada murka keduanya. Cuma sesungguhnya secara fikih, ini kedua orang tua ini nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Bahwa ibu dan bapak bagi seorang anak laki-laki dengan ibu dan bapak bagi seorang anak perempuan itu beda statusnya. Beda. Ya. Ya, sebelum ke situ kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal? Maka bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal itu ada 2. Yang pertama, berziarah dan mendoakan. Yang kedua, menjaga dan membina hubungan baik dengan orang-orang yang dulu orang tua kita membina hubungan baik dengannya. Kita menghormati orang yang dulu dihormati olehnya. Kita menyayangi orang yang dulu disayangi olehnya. Itu bakti kita kepada orang tua yang sudah tidak ada. Lalu bagaimana antara ibu dan bapak dengan anak laki-laki dan anak perempuan? Ini beda. Kalau bagi anak laki-laki, ibu lebih berkuasa daripada bapak. Yang paling berhak atas kita itu ibu kita, bukan bapak kita. Tapi bagi perempuan, bagi anak perempuan, yang paling berkuasa atas anak perempuan adalah bapaknya, bukan ibunya. Gitu. Jadi jangan salah, jangan terbalik. Gitu ya. Nah, masalah muncul ketika anak laki-laki sudah berkeluarga, punya istri. Ya kan? Demikian anak perempuan sudah berkeluarga, punya suami. Ini beda juga perlakuan Islam, aturan Islam terhadap kedua jenis orang ini. Yang pertama laki-laki. Kalau saya misalnya, saya alhamdulillah sampai sekarang ibu saya masih ada. Ya, emak masih hidup, alhamdulillah. Abah sudah tidak ada. Nah, sebelum menikah, orang yang paling berhak mendapatkan bakti saya adalah ibu. Setelah menikah, punya istri, punya anak, tetap orang yang paling berkuasa atas diri saya adalah ibu, bukan istri. Bukan istri. Jadi istri itu harus siap menjadi orang nomor 2 setelah ibunya suami. Nah, ada yang berharga dari kisah Ulqamah. Ada dulu kan kisah Ulqamah ya, yang ibunya tuh sakit hati karena dia melihat Ulqamah itu pulang bawa ikan gede. Ibunya udah masak nasi, udah masak makanan pokok orang Arab, tapi nggak beli lauk dia, karena dia berpikiran bahwa Ulqamah akan mengantarkan lauk untuknya. Ternyata enggak. Dimakan sama istrinya, sama keluarga istrinya dimakan. Ibunya gak dianterin. Nangis itu ibunya. Hanya karena itu kemudian Ulqamah susah matinya. Sampai kata Rasul, hampir-hampir Ulqamah itu sudah dibakar sajalah. Kalau memang ibunya tidak mau maafkan, bakar saya. Mati enggak, hidup enggak, sekaratnya udah lama. Gitu. Hampir dibakar oleh Rasulullah Ulqamah itu. Lalu kemudian akhirnya ketika melihat api yang sudah meletup-letup, dia gak tega juga. Ya udah, maafin deh, saya maafin. Baru kemudian nyawanya lepas.
Kita cuma baca sampai di situ. Padahal di ujungnya itu ada pesan Rasulullah yang sangat berharga buat laki-laki. Kata Rasulullah, "Man faddala zaujatahu ala ummih fala yuqbala minhu sarfa wala adla." Kata Rasulullah gitu. Nih ingat nih, makanya kata Rasulullah, ingat, siapa orang yang lebih mendahulukan, lebih mengutamakan, lebih mementingkan istri ketimbang ibunya, maka tidak akan diterima darinya ibadah wajib maupun sunnahnya. Ngeri gak tuh? Ya mau galau-galau terserah. Tapi ternyata ya ibu-ibu mohon lapang dada ya ibu-ibu ya. Jadi terhadap suami tolong gitu, harus mendorong suami untuk bisa berbakti kepada ibunya gitu. Tetap beda dengan ibu-ibu. Kan yang paling harus dihormati itu bapaknya. Sampai kapan? Tidak madal haya, sampai menikah punya suami. Setelah punya suami, kepada siapa dia harus berbakti yang pertama? Kepada suami. Jadi antara kepentingan suami dengan kepentingan bapak, harus dahulukan kepentingan suami. Kepentingan suami dengan ibu harus kepentingan suami. Jangan suami dimarah-marahin gara-gara punya kepentingan berbarengan dengan orang tua. Si emas itu, emak tuh marah-marah. Oh bapak tuh marah-marah. Suaminya dobel-dobel padahal ya suami yang paling berhak atas ibu-ibu. Ya, baru kemudian bapaknya, baru kemudian ibunya. Ya, patokannya apa? Surga. Apa kata Rasulullah? Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun perempuan yang mati, wa zawjuha anha radin, suaminya itu ridha kepadanya, dakhalatil jannah, perempuan itu pasti masuk surga. Ini bukan ridha bapaknya, tapi ridha suaminya gitu. Nah, berbahagialah suami dan sabar-sabarlah ibu-ibu ya. Tapi kan Bu, yang paling disayang sama suami siapa? Kan ibunya gitu kan. Bakti iya, umi, emak maksudnya. Tapi kalau urusan sayang, istri lah, gak ada lagi. Ya. Istri-istri. Ya terserah. Alhamdulillah penjelasan yang kena Ustaz. Dari belakang mungkin terakhir ada pertanyaan satu lagi dari tadi. Galau. Suaminya baru menikah. Ada Mbak? Nggak ada ya? Baik kalau gitu. Baik kalau gitu kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disambung dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.